wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Devia Sumiratnasi dan Kang Ihsan Kamil ya, Ya. bukan Ridwan Kamil. Bukan, Oh, Ihsan bukan. Kamil. Ya. Oke, kemarin kan upload yang itu ya, yang mandi api di grup koalisi Ya, ya. Di kemarin koalisi saya share Ya. sebuah karya yang berjudul Mandi Api. Nah, kemarin kan Akang itu udah janji ya sama kita. Janji apa ya? Buat itu nggak mungkin kan janji yang lain. Oh, buat menjelaskan apa itu mandi api. Oke, baik. Kan? Oh, ya, Tuh. silahkan. Sebelumnya saya jelaskan bahwasannya puisi Mandi Api ini terinspirasi dari salah satu sastrawan favorit saya. Dia adalah Djoko Pinurbo ya. Djoko Pinurbo itu seorang sastrawan yang asli Pelabuhan Ratu. Dia kelahiran Pelabuhan Ratu, akan tetapi sekarang itu pindah ke Yogyakarta seperti itu. Nah, di sini saya bacakan dulu puisinya ya, Teh Devia. Judulnya Mandi Api. Kau lumuri badanmu dengan api, kau basahi sanubari dengan api yang mencintaimu, kau pamit mandi dengan api yang menjalar di sekujur tubuh, menikmati tubuhmu, membakar tubuhmu, kau menikmati apimu. Kau sudah selesai mandi, tampak rona wajahmu, tampak lekuk tubuhmu menyatu dengan api-api. Nah, secara realistis, apakah ada seseorang yang mandi dengan api? Kira-kira ada nggak? Enggak lah. Nggak ada. Lalu kecuali di neraka kali ya. Kecuali di neraka, betul sekali. Bukan neraka. Tidak ya. Tidak. Baik. Mandi api ini adalah sebuah representasi bahwasannya api ini menggambarkan sebuah apa coba? Mungkin kalau identik dengan api amarah kali ya. Amarah atau hawa nafsu. Iya. Jadi seseorang yang telah bermandikan hawa nafsu. Ketika orang tersebut sudah bermandikan hawa nafsu, maka orang tersebut akan dikuasai oleh hawa nafsu itu sendiri. Maka akan hilanglah jati dirinya, karena dia sudah tidak mengetahui siapa dirinya, karena sudah terkuasai oleh hawa nafsu itu sendiri. Seperti itu. Jadi saya gambarkan dengan mandi api, yaitu mandi dengan hawa nafsu, intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi ya. jangan terlalu bahasanya mementingkan hawa nafsu seperti itu. Harus bisa mengontrol hawa nafsu. Setiap manusia punya hawa nafsu, tapi harus dikontrol seperti itu. Jadi isinya itu, pesannya itu jangan terlalu menjunjung hawa nafsu. Harus bisa mengontrol diri seperti itu. Kalau misalkan kita punya amarah atau apapun, kita lebih baik diredam dulu aja, baru kita masalahnya diselesaikan. Ya, itu mungkin ya. Itu. Jadi hawa nafsu ini sebenarnya gambarannya atau cakupannya sangat luas. Bisa hawa nafsu terhadap keinginan, terhadap amarah, atau apapun itu yang berkaitan dengan hawa nafsu. Kita ingin mempunyai barang baru itu juga hawa nafsu. Kemudian kita ingin melakukan sesuatu atas dasar hawa nafsu seperti itu. Jadi kita harus bisa mengendalikannya seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin Pak Kang Ihsan nanti karya-karyanya bisa dimunculkan lagi ya. Bisa pembelajaran juga buat kita, buat saya juga yang belum mengenal puisi lebih dalam gitu ya, tentang puisi. Intinya kita di komunitas Aksi Literasi ini adalah konsepnya sharing informasi, saling berbagi pengalaman tentang dunia literasi, dunia sastra, atau apapun itu bentuknya seperti bukan itu. Saling menggurui ya, mungkin bukan ya. Jadi konsepnya sharing informasi, karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Pengalaman adalah guru yang berharga. Jadi setiap orang punya guru yang berharga, punya pengalaman yang berharga yang bisa diinformasikan atau di-sharing ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Iya. Kan luar biasa sekali ya karya Kang Ihsan itu, yang barusan yang mandi api kan sampai ada itunya ya, sampai ada pesannya buat kita gitu. Nah, gimana sih caranya kita itu bisa membuat inspirasi tentang puisi gitu, sampai kita tuh memunculkan suatu karya. Kalau misalkan kita lagi diem kan, biasanya inspirasi itu suka datang. Kalau
diem di kamar apa sering datang, tapi kita itu jarang menuangkan dalam kata-kata, dalam sebuah tulisan itu kan jarang, paling cuma dihayati aja. Betul. Oh iya inspirasinya kayak gini, enggak disalurkan ke karya. Gimana sih Oke. kalau Kang Isan gitu sendiri? Baik, dalam mencari inspirasi untuk menulis apapun itu bentuknya, baik itu puisi ataupun sebuah cerita, inspirasi akan datang ketika kita mau membaca. Oh, iya. Ketika kita tidak mau membaca, maka inspirasi itu tidak akan datang. Ya, yang selanjutnya adalah inspirasi bisa datang ketika suasana kita sedang mengalami sesuatu hal, Ya, baik itu kebahagiaan atau ya. kesedihan. Biasanya orang-orang atau para remaja atau remako ya ya Bisa jadi sih. bisa jadi ya, Soalnya kan permasalahan jadi ke setiap orang gitu akan ya. datang inspirasi ketika suasana hati itu sedang ada dalam fase kesedihan atau kebahagiaan. Tapi akan lebih banyak ketika sedih, ketika galau, kita merenung, maka akan timbullah suatu ide-ide yang perlu kita tuangkan. Nah, kemudian bagaimana lagi caranya supaya kita dapat inspirasi? Salah satunya tadi ketika kita membaca atau dalam mendengarkan lagu. Iya. Dalam mendengarkan lagu, dalam menonton film, itu kita bisa mendapatkan inspirasi. Seperti halnya karya saya yang lain, di sini ada satu buah puisi yang terinspirasi dari lagu dari Celengan Rindu, judulnya Celengan Rindu. Nah, kemudian saya membuatkan sebuah puisi yang berjudul Aku Tak Punya Celengan Rindu. Mau dibacakan nggak? Oh silahkan. Oke, sama Dengan senang hati kita mendengarkan karya Kang Isan yang segitu banyak sebenarnya ya. Itu ya, masih lah satu ya masih yang belajar ya, api masih gitu belajar ya. Boleh dibacakan mungkin sama Tedepnya sendiri. Ya. Dengan senang hati ya. Silakan. Biasa aja. Kok nggak bisa ya? Coba bisa. Oke, silakan. Aku tak punya celengan rindu. Karya Kamil. Bukan Ridwan Kamil tapi Isan Kamil. Isan Kamil tuh. Oke, diulangi ya, takutnya kurang memaknai puisinya ya, Kang Isan. Aku tak punya celengan rindu. Karya Isan Kamil. Aku tak punya celengan rindu. Aku tak bisa menabung rindu. Untuk apa menabung rindu kalau tak punya hati untuk dituju? Bukan jarak yang jadi masalah, bukan waktu yang mengganggu. Namun aku tahu, aku tak bisa menerima rindu dari orang yang bukan jadi tujuan. Simpan saja rindu itu, simpan saja rasa itu, simpan saja sayang itu. Simpan saja semuanya sampai waktu yang menunjukkan bahwa kamu layak menyatakan itu semua pada orang yang berhak menerima rindu itu. Sempat rindu namun tak menau, sempat sayang namun hilang. Semua itu akan terpendam sampai waktu mempertemukan pada orang yang akan terkenang dalam kening pada rindu menyatukan hati. Ya Allah. Baper ya. Kenapa? Ya, ini salah satu contoh puisi yang terinspirasi dari lagu seperti itu. Nah, ada juga cara kita mendapatkan inspirasi, yaitu dengan cara kita ingin melakukan kritik sosial. Ada sebuah rasa keresahan di dalam hati yang perlu kita tuangkan dengan tujuan itu adalah untuk mengkritik. Karena di dalam puisi itu sendiri terdapat beberapa jenisnya. Ada balada, ada elegi, ada satire. Itu satire adalah jenis puisi dengan maksud untuk menyindir. Ada puisi kritik sosial seperti itu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu adalah kumpulan dari beberapa jenis puisi baru ya. Karena puisi ini banyak sekali, puisi ini ada, kalau kita kategorikan, ada puisi lama, ada puisi baru. Ada juga sekarang itu puisi kontemporer atau puisi kekinian. Ya. Jadi puisi lama itu masih terikat aturan dalam penulisannya. Kemudian di dalam puisi lama itu contohnya salah satunya ada mantra. Ada juga pantun seperti itu. Kalau pantun kan biasanya polanya harus
A B A Iya, B, AB atau A A A AA, A B B, seperti Iya. itu, harus seperti itu. Itu adalah sebuah aturan yang berlaku. Kalau misalkan melewati atau melenceng dari aturan itu, bukan pantun namanya. Kalau puisi lama, Iya. kalau puisi baru itu ada sedikit keringanan dalam aturannya. Apalagi kalau misalkan puisi kontemporer, itu Iya. lebih bebas lagi. Mau puisinya 1 larik mungkin 2 larik, 1 bait, itu adalah puisi. Kenapa? Karena ada yang namanya licentia poetica. Ya. Ternyata ilmu puisi itu banyak Ya, juga ya. banyak sekali ya, Daripada seperti itu. kita waktu mempelajari di sekolah kan nggak sedalam itu Iya. ya. Mungkin ini bisa diambil lah Iya. ilmunya. Sedikit sharing saja seperti itu. Jadi ada licentia poetica, yaitu lisensi untuk menulis. Penulis atau pengarang mempunyai kewenangan atau kebebasan dalam menulis. Sering nih saya juga sering buat kata-kata gitu ya. Iya. Kadang kita tuh mikir ini tuh puisi apa kata-kata mutiara apa-apa gitu ya. Iya. Apa kata yang basi gitu atau yang nggak penting gitu kan. Kebanyakan orang membacanya ketika saya buat cerita, oh ini tuh galau, padahal kan itu sebuah perasaan. Iya. Bukan berarti kita itu lagi fase galaunya, Iya. cuman ada inspirasi yang keluar dari Iya, kata-katanya, betul nggak? betul. Bisa jadi kata-kata yang keluar yang dituangkan itu bisa inspirasi dari orang, bukan Iya, dari kita. bisa gitu ya. bisa juga seperti Iya. itu. Mungkin ada lagi nggak kira-kira kayak buat puisi itu gampang gak sih gitu? Oke. Dalam membuat puisi itu bisa dikatakan gampang, tapi bisa dikatakan juga sulit. Susah. Apa yang sulit? Yang sulit adalah konsistensinya. Mm-mm. Ya, kadang kita gampang untuk menulis puisi. Caranya adalah kita harus memahami dulu apa itu puisi. Ya, puisi itu banyak sekali definisinya dari berbagai ahli, dari kamus, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ya, di dalam membuat puisi itu, pertama kita harus tahu dalamannya. Ya, dalamannya itu dalam artian strukturnya. Iya. Ada iya, struktur batinnya, ada struktur fisiknya. Kita harus tahu dulu teorinya. Supaya apa? Supaya nanti dalam membuat puisi kita tahu pola atau alurnya. Oh, gitu Seperti ya. itu. Kayak mungkin kayak tema lagi mungkin Ya, ya. ada tema, ada diksi, ada tipografi, gaya bahasa, pengimajian, amanat, nada, suasana, itu banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri karena sekarang zaman sudah modern, tinggal cari di Di internet, searching ya, di searching Google ya. kata kuncinya teori puisi atau yang lainnya, nanti akan muncul dan tinggal pelajari sendiri saja, tinggal ada maunya seperti itu. Iya. Kayak misalkan tentang awan nih temanya, berarti kan kita menggambarkan awan itu kayak gimana gitu mungkin Iya. ya Kang Isan Iya, ya. betul. Jadi kayak awannya yang putih, merah, ada gak sih merah? bisa ya. Kan bisa jadi kan ya, yang penting itu kan menggambarkan sebuah benda gitu Iya. ya. Seperti halnya kita bisa membuat puisi dengan inspirasi teman sekitar. Ya, misalkan di sini ada rekan kita, Teh Devia. Misalkan kita bisa membuat puisi dengan cara hanya menatapnya saja. Tanpa ditulis gitu. Ditulis dan ditulis, ditulis. dituangkan Misalnya gitu ya. seperti ini, kita menatap, wah apa nih kira-kira yang bisa membuat puisi. Karena puisi ini identik dengan gombalan atau rayuan. Iya. Ya, kita merayu perempuan atau lawan jenis kita dengan menggunakan bahasa yang indah, salah satunya puisi. Misalkan bisa saya contohkan ya, ketika saya membuat puisi tentang rekan kita, misalkan wajahmu indah bagai Dewi Malam. Nah, Dewi Malam itu adalah sebuah bentuk gaya bahasa. Kira-kira apa Dewi Malam? Kayak bulan lagi gitu. Iya, kamu indah bagaikan bulan, tapi bulan ini menggunakan gaya bahasa perumpamaan, yaitu Dewi Malam. Dewi Malam. Seperti itu. Bisa diumpamakan lagi. Diumpamakan gitu seperti itu ya. Ya kayak misalkan matahari kita bilangnya sang surya. Sang gitu surya, ya. betul sekali. Betul kan ya. Jadi kalau misalkan ada perempuan bilang kamu bagaikan sang surya, berarti dia kebal panas karena sang surya itu sangat panas sekali. Iya benar. Mungkin Iya, kalau seperti itu. orang nih kayak gombalan kayak gitu, berarti
kreativitas dalam bahasanya lebih keren berarti ya. Iya. Berarti dia itu berpikir sebelum dia ngechat Iya. atau gimana Artinya gitu kembali lagi pada literasi ya. Mm. Karena literasi itu adalah kemampuan seseorang di dalam menggunakan keterampilan berbahasa. Bukan berarti hanya menulis membaca saja. ya. Ya. Iya. Kalau misalkan menulis membaca ketika ditanya isinya apa dan itu lupa, maka daya literasinya itu sangat rendah ya. Jadi jangan sampai ketika baca dan ditanya itu lupa. Iya. Itu berarti Betul. masih rendah. Maka dari itu literasi itulah kemampuan seseorang dalam mengolah informasi atau data yang terdapat dalam sebuah topik, baik topik bacaan atau apapun itu ya. Iya. Jadi orang yang tingkat literasinya tinggi itu adalah orang yang cenderung lebih kritis. Karena tujuan dari literasi ini adalah supaya membentuk pemikiran kita menjadi lebih kritis seperti Iya, itu. seperti itu. Jangan ya. sampai kita menemukan sebuah fenomena, misalkan karena literasi itu adalah dasarnya. Literasi ada berbagai cakupan. Ada literasi bahasa, membaca, menulis itu yang dasar. Kemudian ada literasi numerisasi. Bagaimana cara kita mengetahui orang tersebut bagus dalam literasi numerisasinya? Misalkan dilihat dari indikator seberapa sering dia ke perpustakaan, seberapa sering dia meminjam buku. Iya. Kalau misalkan tingkat numerisasinya tinggi, berarti daya literasinya juga bagus. Dia ada kemauan untuk membaca buku. Dan ingat, membaca buku atau minat membaca itu sebenarnya sudah bagus. Iya. Ya, minat bacanya sudah bagus. Orang membaca buku, membaca status, Nah, ya, itu kebanyakan membaca apalagi ya, artikel online atau membaca berita online, itu bagus sekali minat bacanya. Tapi yang salah adalah daya bacanya yang kurang. Kalau misalkan membaca status itu 1 jam, kita istilah aslinya itu stalking ya, stalking status orang lain gitu ya. bisa berjam-jam. Iya. Tapi ketika kita baca buku baru 5 menit sudah terasa Iya sih. lama atau capek. Iya sih, seperti itu. termasuk saya mungkin ya, Ya. biasanya saya juga nggak mau gitu baca buku, apalagi lihat bukunya mau, Ya. cuma ditumpuk-tumpuk aja Ya. gitu dilihat, tapi daya bacanya yang kurang. Yang kurang seperti Sedangkan itu. kita di Facebook nih dilihat sampai berjam-jam, sampai malam, sampai begadang, cuma nge-scroll doang itu kuat gitu. Iya begitu. Karena di dalam sebuah riset, kalau tidak salah dari PISA ya, PISA itu intinya sebuah lembaga yang meriset tentang minat membaca anak-anak. Anak-anak antara rentang usia 9 sampai 14 tahun di Indonesia kita menduduki peringkat kedua dari bawah. Tuh. Kirain dari atas. Usia anak-anak 9 sampai 14 tahun di Indonesia itu menempati peringkat 2 dari bawah atau 60 dari 61. Ya. Jadi anak-anak di kita itu lebih cenderung suka dengan hal-hal yang bersifat euforia, kesenangan. Iya sih pasti. Kesenangan artinya dalam hal bermain, main game ataupun apapun itu yang di luar dari kegiatan membaca, itu sangat rendah sekali. Bisa kita lihat dari berbagai sudut kota ataupun daerah, anak-anak yang memegang gawai dengan memainkan sebuah permainan itu sudah banyak sekali dibanding dengan anak-anak yang duduk kemudian memegang buku, membaca buku, itu sudah sangat jarang sekali seperti itu. Anak-anak kalau misalkan tidak dipaksa untuk ke perpus sangat susah kalau tidak dipaksa, seperti itu. Kayak misalkan kayak anak sekolah juga kan, kalau misalkan gak dikasih tugas untuk ke perpus kan nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ke perpus gitu kan, pasti. apalagi yang malas seperti itu. Apalagi sekarang kan internet sudah di mana-mana. Iya betul. Canggih lah ya kayak. Terus kan pasti daripada memilih buku, mendingan kita nyari di internet, benar nggak? Iya betul. Nah, ya, revolusi 4.0 ya, artinya atau kita harus bisa
mengimbangi perkembangan zaman karena teknologi tidak bisa kita tahan. Iya Ya, sih. tidak bisa kita tahan. Adanya teknologi, makanya harus kita gunakan dengan hal yang bermanfaat. Iya, Kalau betul misalkan sekali. sekiranya baca buku terasa seperti anak yang culun, karena itu adalah paradigmanya. Anak yang kutu Memang. buku, kita bisa gunakan teknologi untuk membaca buku juga. Akan tetapi kalau misalkan kita baca buku di dalam sebuah gawai, ya, kelemahannya apa? Kelemahannya mata yang akan mudah lelah seperti itu, dan tidak baik juga untuk kesehatan mata. Iya, Seperti itu. seperti saya kan pakai kacamata Ya, ya. jadi Ini tuh dari radiasi paparan sinar betul HP. sekali. Dia sinar komputer gitu. Bukannya dari buku, bukan Iya, Pak Isan. Bukan kutu buku saya tuh. Jadi lebih ke yang berbau yang teknologi. Iya. Jadi kembali lagi dari pembahasan awal terkait dengan cara menulis puisi. Pertama, kita harus tentukan kita ingin membuat puisi dengan jenis apa. Kemudian buatkan judulnya dan cari temanya. Cari temanya dan buatkan judulnya. Apakah temanya tentang ketuhanan? Apakah temanya tentang patriotisme? Apa coba contoh puisi dengan tema patriotisme? Apa coba Pak Isan? Saya itu tidak mengerti. Atau puisi tentang pahlawan. Tadi Iya. ada puisi Diponegoro. Itu kan puisi tentang patriotisme. Kemudian Mungkin Ibu kita Kartini. bisa jadi Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ibu kita. Iya. Lagu itu. Ya Ya. Allah, apa. Kemudian atau bisa membuat dengan tema romantisisme, ya seperti itu, atau tema kritik sosial, atau tema sindiran. Kemudian setelah kita menentukan temanya baru buat judul. Mungkin lebih mudah itu, lebih gampang itu tentang perasaan. Iya, itu adalah romantisme kali ya. itu adalah tema yang yang sangat familiar. Iya. Seperti itu. Nah, setelah kita buat judul, kita renungkan, atau ada yang namanya proses pengendapan. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah puisi, apa yang ada dalam pikiran kita renungkan, mengendap aja, merenung mencari inspirasi. Jadi yang mengacu ke judul itu mungkin Iya. ya Pak Isan ya. Misalkan kita ingin membuat sebuah puisi tadi tentang romantisisme. Kita baca-baca puisi orang lain yang serupa, yang setema, atau lagu-lagu tentang romantisisme juga. Nanti kita bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang kita baca dan apa yang kita lihat, seperti itu. Contohnya tadi ya kayak celengan gitu rindu. ya. Karena tidak ada yang namanya penulis murni. Penulis akan terpengaruh oleh penulis yang lainnya. Itu akan sangat mutlak. Tidak ada ya seorang penulis asli membuat sebuah karya atas dasar pemikirannya sendiri. Jadi Tidak ada. lihat dulu orang. Pasti ada mungkin ya, inspirasi dari terdahulunya. dari orang lain gitu Iya. ya. Seperti itu. Kemudian ya setelah selesai, kemudian tuliskan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita, dan setelah selesai jangan lupa harus dievaluasi, dibaca lagi. Jadi kata mana nih yang nggak masuk ke Ya. judul, mungkin gitu ya. Iya, betul. Jadi nanti baik dari segi isinya atau dari segi tipografinya atau penulisannya, siapa tahu ada yang saltik atau salah ketik ya. Iya. Kemudian ini ternyata kurang nyambung nih, yang kata yang ini, bagian yang ini bisa kita rubah dengan kata yang lainnya, seperti itu. Karena dasarnya dalam menulis itu gunakan prinsip free writing atau menulis bebas. Ketika kita dapat ide, tuliskan. Tuliskan aja gitu. Jangan dipikirkan ini masuk gak ya, ini nyambung gak ya dengan yang sebelumnya. Jangan, tapi free writing atau menulis bebas. Jadi tulis dulu aja apa yang ada dalam, nggak ada pensil, ballpoint atau kertas kan bisa di HP bisa gitu di ya. HP seperti itu. Tulis dulu aja, kalau misalkan ini baru disambung-sambungin mungkin gitu. Iya, betul. Nanti tinggal kalau misalkan bahasa gaulnya diedit aja, seperti itu ya. Tinggal di copy paste ke atasin gitu Ya. ya. Kemudian jangan malu untuk mempublikasikan karya kita, seperti itu, sebagai bahan motivasi kita untuk membuat karya-karya yang lainnya, seperti itu. Kan itu suatu karya ya. Kalau misalkan karya kita nggak itu sama orang, ya udahlah, itu kan karya. Iya. Harus dihargai apapun karyanya, yang penting kita hargai gitu ya. Iya.
itu karya kita, maka kita juga harus menghargainya, seperti itu. Pokoknya mungkin jangan kecil hati ya. Kalau misalkan orang lain bikin galau terus, padahal Iya, bukan wah, itu karya. Misalkan banyak orang yang mencemooh, ih kamu mah bucin gitu kan, padahal itu bukan Banyak, bucin ya, ya. tapi itu adalah sebuah penuangan ide gagasan yang kita miliki atas dasar romantisisme tadi, seperti itu ya. Berarti kalau yang bisa bikin puisi itu masuknya ke melankolis mungkin ya. Melankolis. Ya, kemudian Melankolis ya. kita juga harus bisa mengembangkan, jangan sampai hanya dalam satu aliran saja, romantisisme saja, tapi coba kita keluar dari zona nyaman, kita buat puisi dengan tema-tema yang lebih bisa dikatakan ekstrim lainnya, kritik sosial lah, satire lah. Saya pun banyak puisi-puisi yang tentang satire atau kritik sosial, namun saya kira tidak perlu dipublikasikan. Seperti itu. Lebih baik jangan, Lebih baik mungkin ya. Mungkin belum waktunya, belum saatnya. Nanti saja. Ya Mungkin maksudnya gini, kalau misalkan saya sampaikan semuanya, nanti bahan buat buku saya mana gitu kan, gitu. Karena betul, saya mempunyai cita-cita untuk membuat antologi puisi juga, atau kumpulan puisi, seperti itu. sama dengan komunitas kita Pak Ihsan ya. Jadi komunitas kita itu pengen membuat suatu karya, kayak karya puisi, cerpen, tetapi dibukukan semua anggota bisa masuk. Ya, gitu, itu bagus Ihsan. sekali ya. Ya, mungkin ada lagi nggak Pak Ihsan kira-kira sarannya apa buat cara buat puisi atau apa gitu, buat literasi, cara memahami literasi lah, mungkin ke adik-adik ke teman-teman gitu. Baik, untuk puisi ya, artinya dalam menulis puisi, saya sarankan untuk tidak lelah dalam belajar, tidak lelah dalam membaca, coba dan coba. Kita tidak tahu coba berapa yang membuat kita sukses. Iya. Orang lain mungkin bisa dikatakan yang pemilik KFC ini sudah mencoba, misalkan saya kurang hafal, tapi ceritanya mungkin seperti ini. Sudah mencoba 999 kali gagal, dan coba yang selanjutnya itulah yang suksesnya. Yeah. Jadi tetap mencoba dan perbanyak membaca juga sebagai bahan referensi buat kita semua, dan jangan takut untuk berkarya, tuliskan apa yang kalian bisa atau mampu. Seperti itu ya sarannya dari Pak Ihsan, dan ilmunya sangat bermanfaat sekali. Amin. Buat komunitas kita, buat diri saya ya. Mungkin cukup sekian Bapak Ihsan, sudah menyempatkan waktu nih, menyempatkan waktu di komunitas kita. Mungkin apa lagi Pak Ihsan? Ya cukup Bagi- mungkin ya. Cukup mungkin next time aja. Mungkin kalau misalkan kalian mau bertanya secara langsung ke Pak Ihsan, boleh silakan join ke grup kita aja, ke grup koalisi, atau mungkin bisa ke saya kalau kenal saya ya. Bisa ke saya tanya-tanya, atau nanti dikasih nomor Pak Ihsannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan tidak tahu kapan datangnya kamu. Ketika awan mulai menghitam, angin yang hangat berubah menjadi dingin. Langit cerah menjadi gelap bersama kedatangan. Dalam sekejap dunia menjadi dingin. Rintikan hujan yang bersama membuat tenang. Setiap yang memandangnya bisa terhanyut bersama turunnya air, dan semua orang akan tertuju padamu. Ketika kamu turun dengan derasnya bersama doa yang dipanjatkan, berharap semakin derasnya kamu
doa akan tepat terkabul.